Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar, yang harus benar-benar kalian sadari bahwa kalian berada di dalam nikmat Allah, yaitu menjadi seorang santri. Jika ada di antara kalian yang masih gundah, gelisah, belum tenang hatinya berada di tempat mulia semacam ini, banyaklah kalian membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena tidak ada hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan kecuali karena dosa-dosanya. Dan setiap dosa akan menjadikan kita jauh dari kebaikan. Kalau kita malas sholat sunnah misalnya, biasa tahajudan, kok menjadi tidak bertahajud, maka ketahuilah kalau orang-orang dulu menangis di esok harinya istighfar banyak. Karena apa? Aku tidak mungkin dibiarkan tidur oleh Allah kecuali karena dosa-dosaku. Maka jika ada yang di pesantren kok hatinya gundah, tidak betah, maka bersegeralah untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon pengampunan. Bersihkan diri dari murka Allah, amarah Allah. Dosa-dosa menjadikan kita jauh dari kebaikan. Kemudian yang memberi ilmu itu adalah Allah. Wahai para santri dimanapun kalian berada, yang memberi ilmu adalah Allah. Maka jangan sampai menjadi seorang santri tapi lupa kepada Allah. Kalau menuntut ilmu lupa kepada Allah, maka ilmu yang didapat bukan ilmu karena Allah. Maka muncullah nanti ulama-ulama yang sombong, ulama-ulama yang menjual agama, orang ulama yang mencari dunia dengan ilmunya, bukan karena Allah. Sehingga ulama-ulama itu mudah diadu domba, saling dengki, saling benci. Bahkan ilmunya pun hanya untuk menjadikan dia semakin sombong, dan karena dengan kesombongannya mudah ngedengki dan musuhi orang lain. Kenapa? Karena waktu menuntut ilmu tidak dengan Allah. Maka Buya selalu ingatkan kepada para santri, dekatlah kepada Allah, harus ada waktu yang khusyuk dengan Allah. Tengah malam ngadu kepada Allah. Hafalan ilmu itu bukan sekedar hafalan di otak, tapi mudah untuk diamalkan. Sehingga kalau kita perlu kepada ilmu, dihadirkan oleh Allah ilmu tersebut. Suatu ketika ada Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', zakatu ila waqi'in su'a hifdhi, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Punya ilmu tapi enggak bisa mengingat, mengingat tapi enggak bisa mengamalkannya. Ingat tapi tidak rindu mengamalkannya, itu seperti orang enggak ingat. Orang lapar punya makanan enggak dimakan, itu kan aneh. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, enggak ada guna. Seperti enggak punya ilmu. Lah ini ilmu yang tidak manfaat. Maka kata gurunya Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Syafi'i. Maka aku diberi petunjuk oleh guruku agar biasa meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan maksiat, wahai para santri. Dimanapun kalian berada, jaga matamu, jaga pergaulanmu, jaga lesanmu, jaga syahwatmu. Nah ini, maka setelah itulah Allah akan berikan ilmu, karena ilmu adalah nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi, wa cahaya ilmu Allah yang namanya ilmu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bermaksiat, tidak diberikan kepada orang bermaksiat.
Maka wahai para santri dimanapun kalian berada, tidak cukup kalian pandai menghafal kitab, menghafal Alfiyah Ibnu Malik, menghafal Al-Quran, menghafal Al-Juman, menghafal ini, wah, dan seterusnya, dan seterusnya. Hafalannya banyak. Akan tapi ternyata dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu yang didapat pun bukan nur cahaya yang menjadikan dia mudah mengamalkannya. Ya, ini adalah muqaddimah nasihat. Dan kita akan lanjutkan kepada kitabnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kita sudah sampai kepada Adabul Khuruj ilal Masjidi, waktu kita keluar ke masjid. Bayangkan kamu bangun tidur, merapikan diri, kamar mandi, ke toilet, bersih-bersih, siap wudu, lalu mau berangkat ke masjid. Allah, berangkat ke masjid. Kul fitarikik. Ucapkanlah di saat engkau berada di perjalanan. Allahumma inni. Ya Allah, sesungguhnya as'aluka, aku meminta kepadamu. Bihaqqi sa'ilina alaika. Dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu. Maksudnya bihaqqi sa'ilina alaika itu apa sih? Ijabah. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu, kabulkan hajatku. Kabulkan permohonanku. As'aluka bihaqqi sa'ilin. Sa'il itu orang yang minta kepada Allah. Sebab orang yang minta kepada Allah, kita kalau hamba serius doa kepada Allah, maka haknya dia, maksudnya dia akan diberi oleh Allah. Kan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalau kita minta kepada Allah, Allah akan jawab, Allah beri. Maka ini berdoa begini, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, kabulkanlah. Wa bihaqqi raghibina ilaika, dan juga kabulkan. Raghibin itu orang yang rindu melakukan kebaikan karena rindunya kepada Allah. Ar-raghibin, orang yang melakukan kebaikan, raghib, raghaba. Yang rindu, yang melakukan kebaikan karena rindu kepada Allah. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius kepada Allah, akan Allah berikan petunjuk. Maksudnya begini, ya Allah, aku mohon kepadamu, maka kabulkanlah. Bihaqqi sa'ilina, bihaqqi rahbina ilaika. Wa bihaqqi man syaa'a hadza ilaika, dan hak, dengan hak kepergianku kepadamu. Jadi gini, yang menuju di jalan Allah kan hadis Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menuju tempat, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka telah Allah bukakan jalan menuju surga. Begitu juga kalau ada orang menuju ke tempat ibadah, sesungguhnya dia menuju kepada Allah, menuju kepada ridha Allah. Dan haknya orang yang menuju kepada Allah dengan serius, Allah akan sampaikan. Ini satu makna dengan sebelumnya, bihaqqi sa'ilina alaika bihaqqi rahibina ilaika bihaqqi mamsyaya hadza ilaika. Maksudnya apa? Orang-orang tersebut sangat berhak untuk mendapatkan pengabulan dari Allah, yang menuju kepada Allah, yang rindu kepada Allah, yang meminta dengan serius berdoa kepada Allah, akan diakui. Makanya bihaqqi haula, dengan mereka ya Allah, haknya haula, maka kabulkanlah doaku. Makanya, jadi sederhana begini, ya Allah, aku mohon kepadamu, kabulkanlah. Fa in lam akhruj asyaran wala bataran. Aku keluar ini bukan dengan kesombongan dan bukan dengan batar, itu adalah asyaran, bataran itu adalah, kalau asyaran dengan membawa kesombongan. Jadi aku datang ini tidak dengan kesombonganku ya Allah, dan bukan juga dengan kecongkaanku. Kalau batar ini adalah seperti sebenarnya kurang lebih antara asyaran sama bataran. Kalau orang sombong sama congkak kan, congkak kan bangga dengan congkak, berjalan dengan congkaknya, ya mirip dengan kesombongan. Cuma kan dipandang lebih tidak elok, congkak banget tuh orang, tampak dari gayanya, dari perilakunya, dari wajahnya,
Ini mungkin kita maknai sombong. Aku datang bukan untuk kesombongan ya Allah. Tapi aku datang ke masjid untuk mengadu kepadamu. Aku datang ke masjid untuk beribadah kepadamu. Wala riya'an ya Allah. Dan aku bukan untuk riya, untuk disanjung oleh orang. Wala sum'atan, bukan pengen disebut-sebut sebagai orang baik di hadapan manusia. Bal kharajtu tiqa'a sakhatika. Akan tapi aku keluar dari rumahku menuju ke masjid ini ya Allah. Karena aku menghindar, menjauh daripada murkamu ya Allah. Wabtigha'a mardhatika, dan mengharap keridhaanmu. Ini doa yang dibaca. Tentang hadis ini ulama banyak mengatakan hadis ini hadis yang lemah, akan tapi maknanya adalah tidak salah untuk kita menyanjung, untuk memohon kepada Allah. Maka kalau seandainya berdoa, alangkah tepatnya tanpa harus dinisbatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup membaca doa tersebut. Sebab adapun kesohihan hadis tersebut ulama memperselisihkan. Sebagian mengatakan hadisnya hadis lemah. Bahkan ada yang mengatakan lemahnya sangat tidak bisa dipakai. Akan tapi maknanya betul. Fa'as'aluka, maka aku mohon kepadamu ya Allah. Antungkidhani. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk kau selamatkan aku. Minta diselamatkan oleh Allah minan nari, dari api neraka. Wa antaghfirali, dan ampunilah aku ya Allah. Dunubi, dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh ya Allah tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Nah, secara umum, wahai para santri, kalian bisa membaca doa ini. Atau membaca doa-doa yang lainnya. Artinya apa? Yang membangunkan engkau adalah Allah. Yang membawamu ke masjid adalah Allah. Artinya saat ini engkau di bawah keridhaan Allah. Di bawah keridhaan Allah. Artinya Allah telah memilihmu. Di saat kamu dibangunkan, lalu kalian kemudian mengambil air wudhu, kemudian terlintas di hatimu, kerentek niat mau pergi ke masjid, kemudian kamu pakai baju, menyiapkan diri sampai pergi ke tempat sholat. Kalau perempuan ke tempat musholanya, tempat ibadahnya. Itu yang bangunkan Allah. Berarti kamu dipilih oleh Allah. Maka kesempatan kalian untuk mengadu. Sepanjang perjalananmu, mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku datang ke tempat ini bukan untuk untuk sombong ya Allah. Bukan untuk riya. Tapi aku ingin menjauhi daripada murkamu. Ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Bebaskan aku dari api neraka. Ampuni dosa-dosaku. Artinya memperbanyak doa di saat berada di perjalanan. Kemudian, sampailah di masjid, yang masuk masjid. Adab dukhulil masjidi, tata krama waktu masuk masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjidi, kalau kau sudah mulai masuk masjid, anak-anak putra khususnya, yang di sini kan masjid, kemudian di putra. Anak putri adalah tempat ibadahmu. Musolamu. Musola perempuan, musola putri. Yang di masjid juga di masjid. Faqaddim rijlakal yumna. Jangan lupa kamu harus mendahulukan kaki kananmu dulu. Mendahulukan kaki kanan. Wakul, dan ucapkanlah saat kamu masuk masjid, Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah. Limpahkanlah kesejahteraan, sampaikanlah salawat ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabat Sayyidina Muhammad. Wa sallim, dan sampaikan salam sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad beserta sahabat dan keluarganya. Allahumma ya Allah, lah ini kalau baca masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca salawat dulu, kemudian Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Dunubi, Allahumma firli dunubi, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaba rahmatik. Kalau lagi masuk, iftahli abwaba rahmatik. Kalau masuk, ya tolong diamalkan doa-doa pendek ini. Allahumma firli dunubi, waftahli abwaba rahmatik. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ingat kalau masuk masjid, jangan langsung lompat aja. Langsung Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Baca salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar waftahli abwaba fadlik, nanti akan datang. Masuk waftahli abwaba rahmatik. Wa mahma ra'aita fil masjidi min bai'in man yabi'u au yabta', yabi'u menjual, yabta' membeli. Jika kamu melihat, kapan kamu melihat, mahma ra'aita, kapan engkau melihat, fil masjidi, di masjid, man yabi'u au yabta', orang jual, orang yabi'u menjual, yabta' membeli, jual beli.
Kalau kamu melihat orang jual beli di masjid, kul katakanlah. Ini Nabi yang menyuruh. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah menjadikan daganganmu tidak beruntung. Makanya dikatakan jual beli di masjid adalah tidak diperkenankan. Di samping alamat bangkrut kalau orang transaksi di masjid, hati-hati. Kalau pengen jualan kalau di masjid berarti daftar bangkrut. Karena didoakan Nabi, la arbahakallahu fi tijaratik. Sehingga ulama mengatakan jangan jual beli di masjid. Karena kalau jual beli di masjid itu adalah daftar bangkrut. Karena didoakan, la arbahakallahu fi tijaratik. Semoga Allah menjadikan kau tidak beruntung dalam daganganmu. Atau, wa idza ra'aita fihi man yashuddu dhalata. Kalau engkau menemukan orang yang mencari barang hilang, kalau ada barang hilang, kok dicari di masjid, diumumkan di masjid, alamat tidak ketemu malahan. Karena didoakan, kul katakanlah, doalah engkau. La raddallahu alaika dhalatak. La raddallahu, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu dhalataka, apa? Barang hilangmu. Nah ini malah didoain. Didoain tidak ketemu. Makanya masjid bukan untuk mengumumkan barang hilang. Dan masjid juga bukan untuk berdagang jual beli. Kadzalika amara Rasulullah SAW. Beginilah baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkannya. Kemudian kita tambah sedikit. Ya, itu makanya maksudnya kamu harus paham. Jika kamu melihat orang jual beli doain itu. Kalau orang cerdas langsung paham. Kamu juga jangan begitu. Gitu loh maksudnya. Ini kan bahasa sederhana. Kalau kamu melihat orang lain, kamu doain. Lah kamu sendiri jualan gimana? Lah kalau kamu yang doa yang jualan didoain begitu kamu nanti, gitu loh. Jadi Imam Ghazali praktis langsung kalau kamu melihat orang jual beli di masjid doain begitu. Maka kamu juga jangan melakukan yang sama. Fa idza dakhaltal masjid, kemudian jika engkau masuk masjid fala tajlis, jangan kau duduk hatta tusalliya, sampai engkau melakukan salat rakaatai tahiyyati. Sampai engkau melakukan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Bagi orang yang tidak melakukan salat sunnah yang lainnya. Tahiyatul masjid itu, wahai para santri, maknanya apa? Menghormat masjid. Kalau kita masuk masjid, cara menghormati masjid, salat 2 rakaat. Kapanpun waktunya itu boleh. Enggak ada waktu haram saat itu. Karena ini haknya masjid untuk kita muliakan dengan melakukan sholat 2 rakaat, sholat namanya tahiyatul masjid. Biarpun setelah sholat asar sekalipun, kita sholat asar masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat penghormatan untuk masjid. Ya, makna penghormatan kepada masjid itu artinya kalau kita masuk masjid hendaknya dengan sholat. Kalau belum tidak ada sholat yang lainnya, ya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau saya ingin qobliyah duhur sekalian deh, maka sholatlah kalian qobliyah duhur. Kalau ini qobliyah subuh. Saya belum qobliyah subuh masuk masjid. Sholatlah qobliyah subuh. Enggak pakai niat tahiyatul masjid secara khusus. Maka sesungguhnya kalian sudah menghormati masjid dengan sholat qobliyah subuh. Paham? Sholat qobliyah subuh. Fala tajlis hatta tusalli raka'at tahiyat. Fa idza lam takun lan, selesai. Kalau seandainya sebagian naskah fa illam takun ala taharatin itu enggak ada. Sebagian naskah langsung fa idza lam turid fi'laha, kalau kamu kok tidak pengen melakukannya karena satu hal, mungkin buru-buru waktu belajarnya, waktu sudah belajar, masa ustadz sudah datang ke masjid ngajar, saya sholat 2 rakaat atau bagaimana, apalagi ustadznya akali sudah terlambat lama-lama dan sebagainya, lalu kamu tidak menghendakinya. Kalau masih normal sholat 2 rakaat, tapi karena satu hal di situ, atau mungkin ada orang yang perlu kita tolong sehingga kita harus duduk, mungkin dia sakit dan sebagainya di masjid, sehingga kamu tidak bisa melakukan tahiyatul masjid, maka kafatka, cukuplah bagimu untuk kau ganti, kafatka cukup bagimu, al-baqiyatus sholihat, kamu baca al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu apa? Hal baik yang bakal abadi nanti, tanaman surga. Al-baqiyat baqi, baqi itu abadi, as-sholihat baik. Jadi gelar satu amalan digelari dengan baqiyat sholihat itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu al-baqiyatus sholihat. Jadi al-baqiyatus sholihat adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau mungkin karena satu hal kita tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, maka tiba-tiba kita duduk, maka bacalah
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 4 kali. 3 kali ya. Qila arba'an. Sebagian mengatakan 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la akbar 3 kali. Atau 4 kali. Wa qila thalathan, sebagian mengatakan 3 kali. Lil muhdits, kalau orang enggak punya wudu. Lil muhdits 3 kali. Wahidah lil mutawaddi. Muhdits 3. Thalathan lil muhdits. Wa wahidah lil mutawaddi. Kalau orang punya wudu cukup baca sekali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Terserah baca sekali oke, 3 kali oke, atau 4 kali oke. Fa ilam takun shallaita, kalau kamu belum salat fi baitik, di rumahmu, rakaatil fajri. Kan tadi berangkatnya adzan subuh, salat 2 rakaat di rumah, salat qabliyah subuh. Kalau kamu belum salat qabliyah subuh di rumah, lalu kamu ke masjid, ingin salat qabliyah subuh di masjid, fa yujziuka ada uhuma anit tahiyyati, maka solatmu 2 rakaat fajar, solatmu solat qabliyah subuh tadi cukup bisa menggantikan tahiyatul masjid. Jadi kalau kamu masuk ke masjid ingin melakukan solat qabliyah, nggak pakai tahiyatul masjid sudah cukup. Intinya begini, saya anak soleh, semuanya soleh solehah, kalau ke masjid jangan duduk kecuali sudah melakukan solat. Apakah itu sholat tahiyatul masjid secara khusus? Atau kamu melakukan sholat sunnah qabliyah? Atau karena kamu telat sudah sholat duhur didirikan, sholat duhur langsung. Tapi nggak usah pakai niat sholat qabliyah. Tidak usah pakai niat tahiyat. Cukup kamu lakukan sholat qabliyah duhur atau qabliyah subuh, selesai. Intinya kalau ke masjid jangan sampai kamu langsung duduk. Lalu kalau kamu tidak ingin sholat qabliyah duhur, nggak pengen sholat duhur, nggak ada qabliyah subuh, ya sholat tahiyatul masjid. Jadi maksudnya sholat tahiyatul masjid itu bisa digugurkan dan tetap mendapatkan pahala dengan sholat-sholat yang lainnya. Intinya menghormat masjid itu adalah jika engkau masuk masjid, engkau melakukan sholat. Itu saja. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat, mudahkan kita dalam menuntut ilmu, menjadikan ulama-ulama baginda Nabi, dan termasuk kalian pelajar apapun di pondok, mungkin belajar ilmu-ilmu dunia, tapi kok belajarnya di pondok segala ilmu, semoga ilmu duniamu menjadi ilmu akhirat, menjadi orang-orang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Orang tua kalian bangga dengan kalian, Allah menjadikan kalian adalah anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua, panjang umur, sehat afiat, dan husnul khatimah. Allah mudahkan urusan orang tua kalian, lapang hati, lapang rezeki, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.